apa yang dimaksud Yesus dalam Matius 24 ayat 28, di mana ada bangkai di sana, burung najar berkerumun. Bangkai melambangkan siapa dan burung najar lambang apa? Kita baca dulu ya pendeta ya. Matius. Ya, silakan dibaca. Matius 24 ayat 28 ya. Ya, Matius 24 ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Silakan pendeta. Terima kasih. Ini ayat disebutkan dalam kerangka khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman, dan bukan hanya tentang akhir zaman, tetapi khotbah Tuhan Yesus sehubungan dengan kebinasaan Yerusalem. Kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Berbicara tentang keruntuhan Yerusalem, kehancuran bait suci Allah. Tetapi ia juga berbicara tentang akhir zaman, tentang kedatangannya. Ia berbicara juga, jadi dia gabungkan akan kedua hal ini karena persiapan-persiapan untuk menyambut kedua hal ini kurang lebih sama, bahwa hal ini akan datang dengan sebagaimana kebinasaan Yerusalem akan datang tiba-tiba, demikian juga kebinasaan dunia ini pada zaman akhir, pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sebagaimana pada saat Yerusalem akan dibinasakan, akan ada kesusahan yang sangat besar, orang harus lari ke pegunungan. Saya ringkaskan saja pasal 24, demikian juga sebelum kedatangan anak manusia akan ada kesusahan besar dan lain sebagainya. Ya. Lalu kemudian khusus untuk ayat yang ke-28 yang mengatakan di mana ada bangkai di situ burung nasar berkerumun, sebaiknya kita baca dari ayat yang ke-23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, ini bukan lagi tentang kebinasaan Yerusalem. Ini sudah tentang akhir zaman karena berbicara tentang kedatangan Mesias. Lalu Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Sampai di situ jelas ya, bahwa kedatangan anak manusia itu atau kedatangan Yesus itu sifatnya bukan regional, apalagi lokal. Tapi sifatnya adalah global. Semua akan tahu. Tidak akan ada, oh dia datang di negara ini, dia datang di padang gurun, dia ada dalam bangunan gereja ini, dan lain sebagainya. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Kedatangannya itu semua orang akan mengetahui. Semua orang akan mengetahui. Nah, ayat 28 ada di dalam konteks ini, yang mengatakan di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Apa perlu diumumkan kepada burung nasar, ayo ke sana ada bangkai. Dia tahu di mana ada bangkai, dia akan datang ke sana. Ini sama dengan peribahasa di mana ada gula, di situ ada semut. Nggak usah dikasih tahu lah.
Kita aja heran, tiba-tiba bisa ada semut di rumah. Siapa yang undang? Ternyata ada gula. Ada yang manis. Makanya datang itu semut. Oke? Nah, ayat ini berbicara tentang di mana ada bangkai. Kenapa menggunakan kata bangkai? Bangkai artinya mayat. Artinya ada yang mati. Ada yang binasa. Siapa yang binasa? Ada petunjuknya, kita baca ayat yang ke-17. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Mengapa? Karena akan ada kesusahan kalau mereka datang untuk ambil. Ini dalam kerangka kebinasaan Yerusalem. Ya. Lalu kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-19, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Lalu Yesus gabung ini dengan keadaan nanti menjelang kedatangannya yang kedua kali. Jadi dia pindah-pindah kebinasaan Yerusalem, dia kaitkan lagi dengan kedatangannya yang kedua kali. Ayat yang ke-21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi ada kesukaran besar. Jadi kalau ayat 28 berkata, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun, kita tidak heran. Karena dalam konteks kebinasaan Yerusalem, dan itu betul-betul terjadi, kurang lebih pada tahun 70, di mana jenderal orang Roma itu mengepung Yerusalem, dan bait suci itu dihancurkan. Banyak sekali ribuan orang yang mati pada saat itu. Dan kalau sudah banyak orang yang mati, burung-burung nasar ini adalah sebenarnya burung-burung bangkai ini. Tahu mereka kemana mereka akan datang. Mengapa? Karena itu adalah peristiwa besar yang tidak mungkin tidak ada orang yang tahu pada saat itu di Yerusalem. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Peristiwa yang sangat besar. Tidak ada yang tidak akan tahu pada saat hal itu terjadi. Pertanyaannya tadi, bangkai melambangkan apa? Burung nasar melambangkan apa? Tadi kita baca dari ayat yang ke-23, jika orang berkata, lihat Mesias ada di sini. Mesias di sini ya Mesias, bukan melambangkan siapa-siapa. Inilah Tuhan Yesus. Lalu kemudian nabi-nabi palsu. Siapa mereka? Ya nabi-nabi palsu. Lalu kemudian mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Apakah mujizat ini masih melambangkan apa? Enggak. Ini mujizat-mujizat dalam arti yang sebenarnya. Lalu kemudian kalau ada yang berkata, lihat dia ada di padang gurun. Apakah padang gurun ini menggambarkan sesuatu apa? Tidak. Karena ini bukan lagi berbicara seperti dalam kitab Wahyu. Sifatnya betul-betul adalah nubuatan yang bukan lagi melambangkan apa. Dengan demikian, di ayat yang ke-27 juga dikatakan, demikianlah pula kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia itu apa? Ya kedatangan Yesus, kedatangan anak manusia, bukan melambangkan apa lagi. Dengan demikian ayat yang ke-28, apakah bangkai itu melambangkan apa? Apakah mungkin ada gereja yang sudah mati rohaninya dan lain? Bukan itu. Bangkai ya bangkai, burung nasar ya burung nasar. Tetapi sifat dari pernyataan ini adalah di mana ada bangkai, burung nasar pasti datang, artinya suatu peristiwa yang tidak mungkin tidak diketahui. Baik itu pada waktu kebinasaan Yerusalem, semua orang tahu waktu itu, maupun yang akan terjadi nanti, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, semua orang akan mengetahuinya. Terima kasih.